Oke teman-teman ya, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan seperti biasa pagi hari ini kita akan melihat pergerakan harga, kita akan analis secara fundamental dan melihat data-data apa saja yang akan dirilis hari ini, dan juga kita akan nanti melihat peluangnya pada technical analisa. Ya, kita akan lihat beberapa pair yang biasa kita transaksikan, ada gold, oil, Nasdaq, sterling, dan juga euro. So, kita akan langsung aja mulai untuk melihat peluang apa yang bisa kita ambil pada hari ini. Halo, Pak Yogi. Halo. Baik ya, kita langsung masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data apa saja yang akan dirilis pada hari ini, Selasa 9 November 2021. So, teman-teman bisa lihat hari ini ada beberapa data yang akan dirilis dari kawasan Eropa atau dari sesi Eropa nanti siang ya. Ini terkait dengan sentimen ekonomi ZEW ya, nanti sore jam 17.00 atau jam 5 sore. Data ini akan berdampak pada euro. Ini sentimen ZEW Jerman ya. Prediksinya berkurang dari sebelumnya 22,3 dan diprediksi hanya 20,0 ya. So, kita lihat untuk rilis data nanti sore akan mempengaruhi euro. Namun saya lihat untuk impact ke per euro ini masih tergolong medium. Kemudian juga nanti nanti malam ya, ini ada pidato gubernur ECB atau Europe Central Bank ya, Liget jam 8 nanti malam. Ini terkait nanti kemungkinan akan ngebahas tentang monetary dari kawasan euro. Untuk teman-teman yang trading euro hari ini cukup besar ya, atau ada beberapa data yang tolong diperhatikan yang mungkin akan mempengaruhi secara volatilitas harga dari euro. Kemudian di sesi Amerika Serikat ini ada beberapa data, ada indeks harga produsen atau IHP. Kalau kita lihat ini dari bulan Oktober ya, data sebelumnya 0,5% diprediksi meningkat menjadi 0,6%. So untuk data ini akan dirilis pada pukul 20.30 atau jam setengah 9 nanti malam. Impact-nya masih tergolong medium. Ya, tergantung seberapa signifikan data yang dirilis dari forecast 0,6% ini. Kemudian setengah jam selanjutnya atau jam 9 nanti malam ini ada pidato dari Powell ya. Teman-teman tolong perhatikan nanti malam jam 9 ada pidatonya si Powell. Kemungkinan besar akan ngebahas tentang tapering ya. Artinya kemungkinan besar juga volatilitas pada USD atau dolar ini akan tinggi. Pasti. Jadi berhubungannya terhadap semua pair, apalagi pair mayor ya, emas, sterling dan juga euro ya.
Jadi kita lihat nanti apa yang akan disampaikan dari pidatonya si Powell jam 9 nanti malam ya. Kita tunggu aja. Kemudian juga ada pidato dari Gubernur Bank England ya, Inggris nih. Terkait juga dengan GDP, itu jam 11 nanti malam. Beruntun ya. Jadi jam 8-nya ada pidato dari Gubernur Bank Eropa, jam 9 ada pidato Powell, jam 11 ada pidatonya dari Gubernur Sentral Inggris ya, Bank Sentral Inggris. Ya, itu data yang akan dirilis nanti malam. So kita lihat mungkin pasar dalam hal ini mungkin Mayer Pair akan bervolatilitas tinggi. Ya, teman-teman tolong perhatikan untuk yang trading sterling dan emas. Oke ya, jadi itu ya perhatian kita untuk hari ini. Kita masuk ke teknikal untuk melihat range pergerakan yang mungkin akan terjadi pada hari ini. Kita mulai dari indeks dolar. Ya. Indeks dolar kemarin terkoreksi ya, setelah menyentuh level resisten di 94.5, terkoreksi sampai semalam, dan terendah itu sampai ke level 94, ke level psikologisnya. Dan kalau kita lihat, pergerakan dari dolar ini masih berpotensi untuk melanjutkan koreksi. Kalau kita lihat, sebelumnya ini ada support atau historical harga yang cukup signifikan, 2 kali dicoba di level 93.8. Ini pada tanggal 1 November dan pada tanggal 3 November. Artinya level ini 93.8 merupakan support yang cukup kuat ya. Dan kemungkinan besar penurunan ini akan berlanjut sampai ke level ini. Kalau saya lihat untuk hari ini masih ada potensi untuk dolar ini terkoreksi lagi sampai ke level support yang cukup signifikan ini di 93.8. Nanti kita akan bahas ke sterlingnya setelah ini. Kemudian jika memang nanti support ini ternyata bisa dilampaui atau dilewati, maka support selanjutnya yang mungkin akan menahan pergerakan harga adalah support dari uptrend line ya. Di uptrend line masih menjadi tahanan harga saat ini di 93.6. Artinya kalau saya lihat untuk hari ini dolar walaupun ada banyak berita kemungkinan besar akan bermain pada range 93.6. Dan untuk resisten kita bisa lihat di level atas ya 94.5. Ini range-nya 1 poin. Atasnya 94.5 dan untuk level bawahnya 93.6. Ini support yang cukup kuat. Namun sebelum itu ada support-support lagi yang masih bisa menahan ya di atasnya 93.8 dan untuk resisten yang paling dekat ada 94.2. Di pasar sampai dengan nanti pidato Powell saya pikir akan flat di range yang kecil. 93.8 untuk bawah dan atasnya 94.2. Namun secara keseluruhan teman-teman bisa lihat untuk pergerakan dari dolar ini masih di atas trend line ya, uptrend line. Artinya trennya masih positif, masih naik ya. Belum breakout dari uptrend line. Itu ya gambaran untuk dolar, kemungkinan besar pergerakan yang cukup besar nanti akan dipengaruhi oleh pidato si Powell. Oke, kita langsung masuk ke forex atau pasangan mata uang. Seperti biasa kita mulai dari euro dulu. Ya, ini analisa kita kemarin ya. Oke. Kemarin pergerakan euro ini bermain di level 1.1550. Sekarang harga sedang berada di level 1.1584. Kenaikan euro pada hari Senin kemarin itu dipengaruhi juga oleh pelemahan dolar. Dan kalau kita lihat kemarin resisten yang paling dekat adalah di level 1.1570 dan bisa dilewatin ya. Semalam bisa dilewati, bahkan yang tertinggi untuk euro ini sampai ke level 1.1590. Dan sekarang kalau kita lihat, ini kan resisten udah berubah fungsinya menjadi support harga ya. Dan kalau kita lihat kecenderungan pergerakan harga hari ini, untuk euro, jika memang dolar masih mengalami koreksi, maka untuk euro ini masih berpotensi untuk
melanjutkan kenaikan sampai ke resisten yang cukup signifikan selanjutnya di sini di 1.1610 ya. Nah, level ini 1.1610 adalah level resisten selanjutnya pada euro. Dan kalau saya lihat di targetnya akan ke situ. Sekali lagi, jika memang dolar masih mengalami koreksi harga. Jadi kalau kita lihat dari harga sekarang 1.1580 ke 1.1610 ada sekitar 30 pip lagi target kenaikan. Untuk rekomendasi hari ini, kalau saya lihat pergerakan dari euro ini masih positif ya, masih akan terkoreksi positif ke atas. Teman-teman tinggal cari harga terbaik saja untuk ambil posisi beli. Ya. Targetnya adalah di 1.1610 untuk posisi ideal hari ini. Ya, tentunya posisi ini belum terpengaruhi oleh pidato dari Gubernur Bank Euro dan juga belum terpengaruhi oleh pidato dari Powell. Ya. Kalau sudah ada pidato, pasti teknikal akan rusak. Kita nggak tahu nanti isi pidatonya apa, misalnya gitu. Nah, untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu ya di atas, di level resisten. Jadi area sell terbaik adalah area resisten ini di 1.1610. Ya, tinggal nanti teman-teman atur aja untuk stop loss-nya 10 atau 20 pip di atas dari resisten untuk manajemen resiko. Karena sekali lagi data malam ini cukup besar ya, ada pidato, kemungkinan juga untuk volatilitas harga dari euro ini akan cukup besar. Itu teman-teman ya. Jadi untuk rekomendasi pergerakan untuk posisi hari ini, kalau saya lihat teman-teman cari posisi terbaik untuk ambil posisi buy. Lagi pergerakan masih di atas 1.1580 ya, 1.1550. Teman-teman masih bisa ambil posisi buy. Targetnya sekali lagi di 1.1610. Ya. Untuk euro. Oke, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang menyaksikan lewat Zoom. Jika memang ada pertanyaan, nanti silakan diketik di kolom chat atau langsung dibuka mic-nya ya. Kita langsung masuk ke sterling. Ya, sterling juga kemarin sudah kita bahas dan sudah kita analisa sama-sama. Sebelumnya pada hari Jumat ini ada pola yang namanya Dragonfly. Kemarin saya sampaikan bahwa pergerakan selanjutnya pada sterling itu tergantung level atas atau level bawah yang di break. Karena kemarin kecenderungan pergerakan ke atas dan kita bisa lihat level atas yang sudah di breakout ya, level resisten ini di atas dari candlestick merah ini ya, saya tandai dulu. Candlestick ini ya. Ini seperti doji ya. Kalau teman-teman tahu doji itu adalah menandakan keraguan pasar. Mau beli atau mau jual. Nah, tapi kalau kita lihat ini tutupnya di atas. Doji itu biasanya di tengah ya. Nah, kayak gini ini doji nih. Ini doji. Tutupnya di tengah, ada sumbu panjang ke atas, sumbu panjang ke bawah, tutupnya di tengah. Ini doji. Tapi kalau ini tutupnya tuh di atas. Bodinya di atas, bukan di tengah. Ini namanya Dragonfly. Artinya kalau kita lihat memang itu ada keraguan pasar, namun buyer lebih dominan. Tutupnya di atas, itu bayarnya lebih dominan. Dan kita lihat kemarin level atas ini menjadi kunci bahwa jika level atas dilewati maka pergerakan harga akan lanjut naik. Dan kita bisa lihat pergerakan harga pada sterling ini setelah melewati level resisten ini ya, di 1.3500 itu kembali melanjutkan kenaikan. Ya, ini juga didorong oleh pelemahan dolar ya. Dan kita kemarin udah bahas bahwa untuk next resisten, ya resisten kemarin ada 1.3500, selanjutnya ada di level 1.3600. Artinya untuk sterling ini pun masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke level 1.3600. Ya, sekali lagi jika memang dolar masih dalam keadaan koreksi. Sehingga kalau kita melihat dari potensi pergerakan harga yang masih ke atas, maka ideal posisi untuk hari ini sebelum nanti gubernur pidato ya, bisa teman-teman cari posisi buy. Support yang kuat adalah level resisten kemarin ya. Jadi 1.3500 ini udah berubah jadi support yang signifikan. So, kalau teman-teman mau buy, saran saya cari level terbaik atau level yang mendekati area support. Jadi 1.3510 ini bisa teman-teman ambil posisi buy. Targetnya di resisten di 1.3600.
Posisi yang paling dekat dengan support adalah posisi yang paling bagus atau posisi yang paling ideal. Kalau sekarang ini masih di tengah-tengah ya, 1.3560. Ya walaupun kita bisa lihat targetnya memang jelas ke atas, carilah rasio trading yang bagus. Kalau sekarang kita buy 1.3560, targetnya 1.3600, artinya ada sekitar 40 pip. 40 pip targetnya. Artinya kalau kita trading satu lot, ya $400. 0,1 $40. Ya, tinggal teman-teman sesuaikan nanti stop loss-nya di mana kalau mau buy kan. Kalau di level sekarang stop loss-nya harus di bawah 1.3500. Tapi kalau teman-teman mau rasio yang bagus ya carilah untuk buy itu di dekat-dekat level support biar nanti stop loss-nya tidak terlalu jauh ya. Untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di atas. Tunggu di level 1.3600 ya. Level ini level yang cukup signifikan karena level 1.3600 ini merupakan support sebelumnya yang sudah di breakout oleh satu candlestick ini, artinya level ini adalah level resisten. Jadi teman-teman bisa sell nanti di level tersebut. Syaratnya sebelum pidato para gubernur, itu aja. Masih bisa sell ya. Oke, untuk sterling cukup jelas teman-teman ya. Secara tren kalau saya lihat sterling ini masih dalam downtrend. Kita tarik garis dari sini pun ini masih bisa ya. Artinya memang 1.3600 itu merupakan level yang cukup kuat. Bentar, saya transparankan dulu yang udah di breakout. Saya transparankan. Oke, yang berlaku sekarang ini ya. Gelombang pertama adalah yang ini. Gelombang kedua adalah level ini. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada potensi untuk menjadi gelombang ketiga. Artinya level 1.3600 adalah resisten yang cukup signifikan. Bisa sell di level ini ya. Lagi downtrend line belum di breakout, teman-teman bisa cari posisi sell di sini. Jadi ada dua nih ya. Pertama, resisten pada historical harga sebelumnya yang berupa support yang sekarang berubah jadi resisten. Yang kedua adalah trend line ya, resisten trend line. Trennya masih down. Sebelum trend line ini di breakout untuk tren dari sterling ini masih turun ya. Itu teman-teman ya, untuk range hari ini 1.3500 untuk support dan atasnya 1.3600. Ada 100 pip. Baik, lanjut ke Nasdaq. Ya, Nasdaq masih sama ya, bermain di level tinggi, di level kemarin 16.300, dan kalau saya lihat pergerakan masih akan terkonsolidasi di level ini ya. Kemarin kita lihat memang ada tekanan dari seller, namun tidak terlalu signifikan, artinya tutup juga masih candlestick hariannya masih bullish ya. Teman-teman bisa lihat ini masih bullish ke atas, maka masih ada potensi untuk Nasdaq ini kembali naik. So, untuk sekarang saya belum rekomendasi untuk teman-teman buy. Sekali lagi kalau mau buy mungkin tunggu harga koreksi di 15.700. 15.700 merupakan level support yang cukup penting atau cukup kuat ya, sehingga teman-teman bisa tunggu di level itu kalau untuk buy. Level sekarang karena memang harga tinggi 16.300, kalau teman-teman mau coba sell ini boleh, tapi syaratnya nanti jangan pakai lot yang besar, di averaging aja. Jadi sekarang 16.300, kalau seandainya harga naik ke 16.400 atau 16.500, teman-teman bisa sell lagi averaging dengan lot yang paling minim. Sekarang boleh 0,1 dulu. Nanti kalau naik lagi 0,1, yakinlah bahwa harga itu tidak ada tren yang selamanya naik, pasti ada koreksi harga. Nah, ketika koreksi itulah teman-teman bisa ambil keuntungannya. Ya. Sekarang teman-teman bisa lihat untuk candlestick daily-nya cukup kencang naiknya dan berada di level resisten. Sekarang saya bilang ini harga berada pada level resisten. Jadi strategi untuk averaging ini bisa digunakan di kondisi sekarang ya, untuk pair atau untuk instrumen Nasdaq ini. Ya, jadi yang paling ideal untuk posisi sekarang, posisi sell ya. Kalau teman-teman takut untuk sell, mau buy, jangan buy sekarang, buy-nya di 15.700.
Baik ya, kita langsung lanjut ke oil. Oil sekarang berada di level 91.9 atau 92 lah ya. Ini level yang ya kalau kita lihat memang pergerakan dari minyak ini range-nya cukup jelas ya, di 80 sampai dengan 85. Dan kemarin juga kita udah bahas bahwa pergerakan dari oil ini akan cenderung lebih ke atas kalau saya lihat, karena memang kemarin setelah pertemuan OPEC itu belum ada kesepakatan untuk menambah pasokan minyak. Jadi pasokan minyak tetap, permintaan terus bertambah untuk kondisi sekarang. Artinya kalau saya lihat harga minyak ini akan kembali pada tren besarnya, bisa kembali naik ke atas ya. Kemarin kita udah analisa untuk resisten yang paling dekat ada di level 93.1. Kemungkinan 93 ini akan dicapai oleh harga minyak ya dalam waktu yang dekat. Bahkan bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. 95 itu masih mungkin untuk pergerakan harga minyak ya. Karena memang untuk resisten yang cukup signifikan itu adalah di level 95. 95 dua kali dicoba pada tanggal 24 Oktober dan pada tanggal 1 November. Ya, artinya kalau memang teman-teman mau sell, saran saya sell di level tersebut di 94.8 atau di 95.5. Itu level resistennya. Resisten yang cukup signifikan untuk harga minyak. Dan kalau untuk kondisi ideal saat ini, karena memang pergerakan harga minyak berada di atas dari uptrend line, maka teman-teman bisa coba ambil posisi buy di area terbaik atau area support ya. Kalau sekarang supportnya masih di 80. Ya, 80.2 ini adalah support yang paling dekat yang teman-teman bisa nanti perhatikan untuk ambil posisi buy. Pertama adalah historical dari harga tertinggi sebelumnya yang berubah menjadi support sekarang 80.2 ya. Dan juga satu lagi adalah support dari uptrend line. Bisa dicoba di sini. Jadi buy di level 80-an. Target 83. Kalau mau buy di 80, target 83 ya. Kalau teman-teman mau sell, pilihannya 2 di 83, 83.3 atau di 85 harga tertinggi. Itu ya untuk strategi trading minyak hari ini. Kita masuk ke pair yang terakhir. Emas ya. Ya. Kemarin emas bermain di level 18 ya kemarin pergerakan harga, dan sekarang kita lihat pergerakan harganya udah di 18.23 harga emas. Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, memang level yang signifikan di emas ini ada di level 18.13 kemarin. Karena sudah dilewati, maka yang saya lihat untuk resisten selanjutnya itu ada di level 18.33. Jadi potensi kuat untuk harga emas ini bisa lanjut naik ke 18.33. Bahkan nanti kalau memang ada pidato yang cukup pesimis atau dovish dari The Fed, ya artinya dolar koreksi lagi, ini harga emas bisa lebih tinggi daripada 18.33. Ya, 18.50 adalah resisten selanjutnya. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini, saya melihat support berada di level 18.13. Ini supportnya saat ini ya. Walaupun kemarin kita lihat ada di level 18.20-an ya, jadi resisten dan udah di breakout. Saya lihat ini nggak akan kuat untuk menjadi support harga. Maka teman-teman bisa lihat di candlestick 4 jam ini level 18.13 adalah support yang cukup signifikan lah ya, karena sebelumnya ini ada historical harga tertinggi. Nah, jadi level ini adalah level support yang penting juga, 18.13. So, karena memang tren pada emas ini sedang mengalami tren kenaikan, maka posisi ideal ya teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Ya, di atas 18.13, kalau bawahnya ini kan 18.08 ya. Ini areanya adalah 18.13 sampai 18.08 adalah area buy. Jadi selagi di atas area ini atau berada di level ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Oke, untuk targetnya kita bisa lihat di resisten selanjutnya di 18.33. Itu target dari kenaikan harga emas. Kalau teman-teman nggak sabar mau nunggunya dia turun, nggak mau buy sekarang ya boleh aja buy di level 18.20-an sekarang. Targetnya 18.33, tapi stop loss-nya cukup jauh ya. Teman-teman harus pasang di bawah dari level demand ini, di level 18.07 mungkin stop loss-nya udah bisa diatur ya. Artinya ada cukup besar
13 poin cukup besar kalau mau buy di level sekarang. Tapi kalau teman-teman mau cari resiko yang seminim mungkin, ya tunggu harga koreksi dulu. Kalau harga koreksi. Kita nggak tahu harga koreksi atau enggak. Yang jelas, ini untuk target pergerakannya kalau saya lihat ini lebih cenderung untuk ke atas ya, untuk ke resisten. So, kita lihat nanti si pidato dari Powell apa ya. Kalau memang nanti ternyata positif untuk dolar, akan ada koreksi yang cukup signifikan juga untuk harga emas. Karena kalau saya lihat level resisten 1833 ini resisten yang kuat ya. Udah 4 kali dicoba, itu belum lewat-lewat, belum tembus-tembus nih. Saya nggak tahu apa momennya minggu ini ya. Yang pasti ini level 1833 ini 1, 2, 3, 4 kali dicoba. Pertama di 14 Juli 2021, kedua di 29 Juli 2021, ketiga di 3 Agustus, dan keempat di 5 September kemarin. Ya, jadi level 1833 resisten yang cukup kuat. Saya nggak tahu ya, apakah nanti ketika harga berada di 1833 kembali terkoreksi. Ya. Tapi saya yakin kalau 1833 lewat, itu harga akan naik lebih tinggi, bahkan sampai ke level 1850. Ya, karena tadi resisten kuatnya udah dilewati. Ya, sekarang kita belum bisa expect ke sana karena kalau kita lihat sekarang 1833 jadi resisten yang masih signifikan. Ya, jadi untuk range hari ini sebelum pidato Powell mungkin teman-teman bisa pakai supportnya di 1813 dan untuk resistennya di 1833. Itu untuk range-nya pada pagi sampai dengan malam hari nanti. Ya. Kecenderungan pergerakan harga kalau saya lihat masih dalam tren kenaikan dan bisa koreksi. Kalau saya lihat ini masih bisa koreksi untuk melanjutkan kenaikan lagi. Gitu ya teman-teman ya. Silakan ada pertanyaan nggak dari Spartan mungkin? Kodian? Ada pertanyaan? Belum? Bu Fitri? Belum ya, cukup jelas ya. Dari beberapa pair tadi, yang mana peluang yang paling bagus untuk kita tradingkan hari ini? Masih Mas, posisinya? Pak Isan. Nasdaq Fox. Mantap Nasdaq. Nasdaq yang bagus ya. Nasdaq udah di 16.300 ya. Betul. Nasdaq di sell ya. Pak Isan. Ya silakan, Wawan. Masih menyala lagi nggak Mas ya? Ya, boleh saya bahas ya. Untuk emas masih potensi untuk naik lagi sampai ke level 1833 ya. Tapi ini dari pidato dari si Powell nanti malam kalau saya lihat ya. Oke, thank you. Oke. Mungkin dari tim Garuda gimana? Masih tim Garuda atau udah ganti nama nih? Masih ya. Garuda belum saya lihat belum terbang Garudanya. Gimana? Ada analisa lain dari sini atau teman-teman lihat ada peluang yang paling bagus untuk ditradingkan hari ini dari analisa kita? Mas nunggu dulu ya. Nyari posisi sell di atas. Level berapa mau sell rencana? 1833 mau jadi pilihan untuk sell, tapi ragu juga. Kenapa ragu? Bisa lewat lagi ya. Oke. Tapi bisa dipantau nanti kita lihat ya seperti apa nanti reaksi candlestick pada level 1833. Kalau ada rejection dari seller ya teman-teman bisa masuk. Tapi kalau bayarnya masih kuat, jangan coba-coba masuk sell di situ. Ya, boleh sell tapi manajemen resikonya atur aja di 1835. 2 poin di atas dari resisten boleh. Jadi boleh dicoba di sell ya. Mungkin mendekati level 1833 boleh dicoba di sell. Manajemen resikonya di 1835. Itu aja pesan saya kalau mau sell di atas. Yang lain, peluang mana yang dilihat? Kenapa? Belum lihat peluang dari sebanyak tadi. Ada nggak peluang yang dilihat dari beberapa pair, 5 pair tadi? Masih bagus ini Mas daripada yang lain. Nasdaq juga. Minyak gimana? Masih ragu? Belum ya, belum jelas. 82 sekarang ya masih di tengah-tengah ya. Sedikit kalau di 80-an kita bisa ambil posisi buy. Dan 85 nanti bisa diambil sell. Sekarang 82 ya bolehlah teman-teman tunggu dulu cutinya. Kayak minggu kemarin ya, itu bagus untuk ambil buy ya di bawah. Oke ya teman-teman, mungkin yang dari Zoom ini ada Ibu sorry, saya lihat dulu.
Bu Merin, apa kabar Bu Merin? Gimana? Ada tradingan nggak? Ya, baik, Coach. Gimana? Ada tradingan nggak Bu Merin? Kemarin sempet, tapi salah posisi deh kayaknya. Jauh banget Itu dah. posisi apa Bu Merin? Sorry, nggak kedengeran. Ambil posisi apa Bu Merin kemarin? Kemarin ambil posisi, tapi salah posisi. Pair apa tuh? Instrumen apa yang diambil kemarin? Emas kemarin. Oke, salah posisi. Jadi sekarang posisinya clear ya? Belum ada posisi baru lagi? Bu Merin? Jadi hari ini posisinya clear ya? Nggak ada posisi yang sedang nyangkut, nggak ada ya? Suaranya nggak kedengeran ya Bu Merin ya? Oke, nanti kalau memang dapat harga terbaik ya, saya pikir di 18.13 atau 18.33 itu jadi area yang mesti kita pantau untuk melihat nanti reaksi pasar seperti apa. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu harga 18.13, mungkin bisa dicoba untuk lihat reaksi candlestick untuk kita buy ya. Dan mungkin 18.33 jadi pilihan untuk kita sell. Syaratnya kita lihat candlestick. Gitu ya. Dan juga ini ada Oma Trisnawati, apa kabar Oma? Pagi. Sehat Oma ya? Baik, Pak. Baik, gimana? Ada posisi nggak Oma? Masih yang lama. Masih yang lama. Oke, untuk Kanada gimana? Masih ditahan? Masih. Tahan ya, tapi sekarang udah mendekati level buy kemarin ya. Saya pikir tungguin aja untuk level 1.2480-nya karena besar potensi untuk Kanada ini kembali naik. Amin. Untuk Australia gimana kemarin posisinya? Masih tahan, belum. Oke, masih ditahan ya Australia ya, Mbak ya? Iya. Oke. Masih bolak-balik dia, nggak turun, nggak naik, bolak-balik Ya, di situ. pergerakan untuk Australia dolar dan Kanada saya lihat memang masih dalam range yang sempit ya. Nggak ada pergerakan yang cukup signifikan, mungkin nanti malam kalau saya lihat karena ada pidatonya si Powell. Jadi yang penting untuk level manajemen resikonya nanti diatur aja untuk Australia dolar itu di bawah 0.7350 ya, di bawah 0.7350 mungkin bisa diantisipasi untuk posisi. Iya. Gitu ya Oma ya. Iya, makasih Pak. Baik, sama-sama Oma. Baik teman-teman ya, mungkin untuk analisa hari ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa nanti malam ada banyak berita, dan tolong diperhatikan untuk posisinya. Kalau dapat peluang nanti malam, teman-teman bisa masuk, gitu ya. Jadi pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko sebelum masuk pasar. Ya, sampai ketemu di analisa besok. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu semuanya. Thank you. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach. Thank you, Pak Yogi. Jangan lupa oleh Pak Yogi. Pasti. Iya, jaga kesehatan, yuk.